Setelah Horikita memutuskan mengakhiri negosiasi, Horikita membayar tempat karaoke dan pergi bersama Enokoji dan Sudo meninggalkan tempat. Tapi, Hosen dan Nanase juga mengikuti mereka bertiga. Sudo yang melihat itu mengintimidasi dengan melihat ke belakang. Melihat Sudo yang seperti itu, Ainokoji merasa itu tidak perlu dilakukan, karena Hosen juga dalam perjalanan yang sama untuk kembali. Namun tiba-tiba Hosen membuat panggilan aneh. "Tunggu sih," kata Hosen memanggil mereka bertiga. "Kami tidak perlu menunggu, pembicaraan kita sudah berakhir," kata Horikita yang sedikit menoleh ke belakang. Lalu Hosen berkata lagi, "Kamu benar, Horikita. Aku pergi hari itu untuk melihat kelas D tahun kedua. Aku langsung tahu bahwa kelas D adalah kelas terendah di sekolah ini. Jika kamu diperlakukan seperti dijilat oleh kelas lain, itu cara tercepat untuk mendapatkan kerjasama dengan kelas D yang sama." "Jadi?" tanya Horikita. "Jadi, tidakkah kamu pikir itu benar-benar penghalang dalam negosiasi? Kamu dan aku itu sama, seperti pemimpin yang memikirkan hal yang sama," jawab Hosen. "Selama kamu terus menuntut kami secara tidak masuk akal, itu tidak akan berubah," kata Horikita dengan tegas. "Jadi, apakah kamu akan mengikuti ujian khusus secara acak dan bersiap menerima penalti?" "Ya, aku siap menerima penalti jika perlu." "Baiklah, lalu bagaimana dengan saran ini?" Mengatakan itu, Hosen memulai pembicaraan sepihak di mana Horikita tidak ingin untuk melanjutkan negosiasi. "Aku akan memberi perintah kelas untuk bekerja sama, jadi beri aku 2 juta poin," kata Hosen. Bukannya membuat kompromi, Hosen malah menuntut kembali negosiasi dengan menambah lebih banyak uang. "2 juta? Kamu tidak tahu diri," kata Horikita. "Kamu bebas mengatakan apapun, tapi ini adalah satu-satunya cara yang pasti kamu bisa menghindari drop out. Banyak dari kelas-kelas lain telah memutuskan untuk naik dengan pasangan mereka. Jika kamu enggan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, atau kamu mau aku menghancurkanmu?" jawab Hosen. "Menghancurkan? Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghancurkanku. Kamu tidak perlu drop out jika kamu mematuhi aturan dan kamu tidak akan gagal dalam ujian. Apakah kamu punya keberanian untuk melanggarnya? Lalu, aku akan memastikan kami mendapatkan 501 poin. Tidak peduli kombinasi apa yang kami dapatkan." Mengatakan itu, Horikita berhenti menoleh ke belakang dan berhenti mendengarkan Hosen. Melihat Horikita seperti itu, Hosen berkata, "Ini bukan jalan memutar, sampai aku menghancurkannya." Mengatakan itu, Hosen sambil mengepalkan tinjunya dan tertawa. "Mengendalikan dengan kekerasan, di mana-mana selalu ada orang yang berpikir seperti itu," jawab Horikita. "Itu caraku jika kamu tidak menyukainya." "Ya, kalau begitu kita mungkin tidak akan pernah saling memahami seumur hidup," jawab Horikita dengan tegas. Alih-alih Horikita menunjukkan sosok yang hancur karena negosiasi gagal, namun sebaliknya Horikita dia tidak menyerah pada Hosen. Tiba-tiba Hosen berkata, "Tunggu. Ada apa lagi?" jawab Horikita pada Hosen. "Baiklah, aku bisa memikirkan lagi pembicaraan yang sebelumnya." "Apa maksudmu?" tanya Horikita. "Wajar kalau kita harus bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan sampai menit terakhir.
Hosen mengatakan bahwa itu adalah strategi untuk mendapatkan kompromi. Lalu, apakah kamu akan mengakui kerjasama yang sepenuhnya setara? Tanya Horikita. Itu sebabnya ini adalah waktu tambahan. Ada kemungkinan kita akan terlihat di sini, jadi aku ingin mengubah lokasi, jawab Hosen. Waktu menunjukkan jam 22 pada hari Minggu. Sebagian besar siswa sudah pulang, tapi kemungkinan siswa datang menguping masih bisa terjadi, karena itu Hosen meminta mengubah lokasi negosiasi. Tapi aku tidak bisa membawamu begitu saja ke asrama, jawab Horikita. Terserah di mana. Jika kamu punya sedikit waktu di belakang asrama atau dimanapun, pembicaraan akan berakhir. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 10 menit. Lewat sini. Lalu Hosen memandu jalan dengan bergerak dari depan asrama ke sisi belakang. Tempat yang ditunjuk Hosen, tempat yang gelap dan sunyi. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Setelah memberikan isyarat, Hosen terlihat seperti sedang berpikir dan menyilangkan lengannya. Lalu, Hosen membuka lengannya yang bersilang dan mengancungkan jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis kanan, lalu berkata, 3 juta. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan menyelamatkan para orang bodoh itu segera. Mendengar itu, Ainokoji menganggap gagasan Hosen tidak punya pilihan selain membungkam semua orang di sini, termasuk dirinya. Apa yang kamu katakan? Jawab Horikita dengan berulang kali menghela nafas. Melihat itu, Ainokoji bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah Horikita tercengang dengan gagasan Hosen yang tidak masuk akal? Bukannya mengembalikan negosiasi yang rusak, Hosen malah menawarkan lebih banyak poin. Melihat Horikita yang seperti itu, Hosen berkata, "Kamu tidak mengerti? Aku bilang beri aku 3 juta. Kamu jangan konyol, aku sudah bilang padamu, kami tidak akan memberikan satupun poin padamu." Kau bercanda. Jadi kamu mau mengatur tempat negosiasi lagi? Kata Hosen berbicara seolah-olah ia telah membuat negosiasi. Aku membuat kesalahan untuk mencoba mendengarkan, kata Horikita yang tadinya melihat secerca harapan namun tidak menjadi kenyataan. Tunggu, kamu pikir kamu bisa pulang? Mengatakan itu, Hosen menunjukkan sikapnya yang mengintimidasi dengan ringan memukul dinding. Melihat itu, Horikita berkata, di tempat yang tak terlihat ini, apakah mungkin untuk melakukan kekerasan yang kamu kuasai? Setidaknya, aku bisa melakukan setengah pembunuhan terhadap kalian, jawab Hosen. Horikita menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dan mencoba pergi dan berkata, "Kalau begitu, lakukan sesukamu." Mengatakan itu, Horikita tidak berpikir bahwa Hosen benar-benar akan mengambil tindakan fisik. Nanase yang berdiri melihat itu sedikit memalingkan wajahnya, seolah-olah Nanase telah meramalkan tindakan apa yang akan terjadi. Tubuh Hosen bergerak, tiba-tiba, "Shizune!" Sudo berteriak dan bergegas menarik lengan Horikita. Tendangan Hosen dengan cepat menuju tempat di mana Horikita berdiri sebelumnya. "Ah, apa?" Mengatakan itu, Horikita sadar bahwa Hosen telah serius, tapi gerakan tubuhnya itu masih kuat. Sudo menyela untuk melindungi Horikita dan menerima tinju yang dikirimkan oleh Hosen. "Gah!" Sudo mengeluarkan kata-kata itu setelah menyelamatkan Horikita. Melihat adegan itu, Hosen berkata, "Hahaha, tunjukkan padaku seberapa jauh kau bisa bertahan." Sudo yang telah menerima tendangan Hosen berkata, "Itu bagus. Aku tidak akan memaafkanmu karena sudah menyerang Shizune."
Mendengar kata-kata Sudo, Hosen langsung menyerang Sudo dengan tertawa ringan. Dan Sudo yang sudah melampaui batas kesabarannya juga merespon. Melihat perkelahian yang mulai serius, Horikita kesal dengan berkata, Apa yang kamu pikirkan? Horikita Senpai, mungkin situasinya sedikit berbeda dari sekolah sebelumnya. Nanase yang melihat situasi misterius ini, membuka mulutnya mengatakan itu dengan cara yang dingin. Lalu Nanase melanjutkan, seperti halnya Senpai sangat menyadari apa yang telah kalian lakukan tahun lalu. Kami siswa tahun pertama memahami situasi saat ini lebih baik daripada Senpai. Apa maksudmu? Tanya Horikita. Beberapa perwakilan tahun pertama dipanggil ke ruangan OSIS dan menerima penjelasan dari Ketua OSIS Nagumo. Mulai tahun ini, kami dapat membuat formulir bebas untuk membuat sekolah ini lebih efektif. Apakah kamu mau bilang kalau perkelahian dibebaskan? Tanya Horikita. Aku tidak bilang begitu, tapi sejauh yang telah Hosen konfirmasi, Ketua Nagumo berjanji bahwa dia tidak akan seketat tahun lalu dan beberapa perkelahian bisa atau boleh terjadi. Tidak seperti kakak Horikita, Nagumo mengambil sikap toleran untuk perkelahian karena OSIS bekerja sebagai penegak dan konflik antara siswa. Jika memang benar bahwa perkelahian itu ditoleri sampai batas tertentu, menjadi pembicaraan antara Horikita dan Nanase yang sulit untuk mencapai kesepakatan. Dan saat ini, Hosen dan Sudo mulai memutuskan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Ayo, ora, kata Sudo yang ingin melancarkan serangan. Melihat itu, Hosen tidak peduli dengan tubuh Sudo yang diberkati. Malahan, Hosen mendorong tubuh Sudo ke dinding dengan kekuatan lebih besar dari Sudo. Dan Hosen meraih ke arah Sudo dengan kedua tangannya. Dengan itu, kaki Sudo menjauh dari tanah seperti diangkat. Bajingan! Di tengah tekanan, Sudo menunjukkan perlawanannya. Tapi Sudo hanya bisa bertahan melawan serangan Hosen. Sudo yang mengambang dipaksa ke dinding dengan banyak tekanan oleh Hosen. Tuts! Brengsek, kata Sudo, lalu ia meraih lengan Hosen dan menendang lutut Hosen keluar dari posisinya yang sempit. Menerima tendangan Sudo, tubuh Hosen sedikit terguncang. Setelah itu, Sudo dapat melepaskan diri dari tekanan dan mengangkat tangannya. Tapi segera setelah itu, tendangan Hosen langsung mengenai tubuh Sudo. Sudo yang sedikit lunak dan tidak takut terbentur ke dinding di belakangnya oleh kekuatan itu. Ainokoji yang melihat itu menilai Hosen dan Sudo bersaing sebelum mereka bertarung, tapi ketika mereka membuka tutupnya, mereka sangat berbeda. Sudo yang mudah terpancing emosinya sudah terbiasa dengan perkelahian. Dengan tubuh dan kemampuan fisik Sudo yang diasah dalam basket, Sudo hampir tidak memiliki musuh sampai sekarang. Namun, siswa yang bernama Hosen itu pengecualian. Jumlah perkelahian tidak ada bandingannya dengan Sudo. Hosen telah lolos dari kekacauan yang berbahaya di masa lalu. Karena itu, perbedaan pengalaman itu jelas ada. Hosen adalah pria besar dan kuat yang tidak mereka rasakan perbedaan selama setahun, tapi gerakan cepat hanyalah bakat alami. Karena itulah Ruen berhenti melawan Hosen. Bisa disebut, Hosen bukan lawan yang layak dalam pertarungan daging. Tapi meski melawan Hosen, Sudo tidak mudah jatuh. Sudo yang dianggap sebagai salah satu siswa paling kuat di angkatannya, ia tidak tumbang sampai saat ini. Namun Sudo yang hanya mampu bertahan itu berarti bahwa Hosen akan menyerangnya tanpa henti. Pukulan terus-menerus dari kiri dan kanan Hosen
yang tidak berhenti menyerang Sudo. Ainokoji yang melihat Sudo bertahan memahami maksud Sudo. Jika Sudo mencoba melawan sedikit, pertahanannya akan tertembus dan dalam sekejap dan didorong masuk Hosen. Lalu tiba-tiba suara yang sedikit kencang keluar. Tidak ada untungnya dengan melakukan ini. Mengatakan itu, suara teriakan Horikita tidak mencapai perkelahian. Jadi Horikita tidak mungkin lagi menghentikan Hosen dengan kata-kata. Tapi suara Horikita mencapai Sudo. Untuk sesaat, tatapan Sudo melirik Horikita. Sudo entah bagaimana terinspirasi pada suara keberadaan yang harus dia lindungin, yaitu Horikita. Mendengar itu, Sudo berteriak, "Ura!" Seperti bertekad untuk mati untuk mengatasi Hosen. Ia mendorong mundur dari dinding dan mencoba mengalahkan lawannya. Hosen yang menerima itu berkata, Wah, apakah kau ingin melihat pertandingan kekuatan murni?" Ketika Sudo maju dari depan dengan tubuh besar itu, Hosen tertawa dan meraih tubuh Sudo dan mengangkatnya. Uts, dan setengah berbalik ke dinding, Hosen melempar Sudo dan memprovokasinya dengan tangan kirinya dan berkata, "Apakah dindingnya sempit? Itu perlawanan yang bagus. Majulah." "Banyak omong," jawab Sudo. Hosen meledek Sudo yang sepenuhnya emosi. Kali ini Sudo yang ingin membalas tapi "Hei, Sudo, lihatlah wajah Horikita. Bukankah dia menatapmu sebagai seorang setan?" Dengan mengatakan itu, Hosen menghentikan tinjunya dan mengarahkan jarinya ke Horikita di belakang Sudo. Tindakan Hosen yang tak berdaya di tengah perkelahian itu, Sudo pun menyadari bahwa dia kehilangan emosi dan telah melakukan perkelahian dengan Hosen. Mengalihkan pandangannya dari musuh yang kuat di depannya dan melihat ke belakang ke arah Horikita yang tidak menyambut perkelahian Sudo. Tapi sebaliknya, Horikita tidak melihat Sudo sebagai setan. Horikita hanya khawatir dan melihat apa yang harus dilakukan. Horikita hanya bisa berteriak untuk menghentikan. Mendengar itu, semangat Sudo melonggar untuk sesaat, tapi sudah terlambat ketika dia menyadarinya. Dengan senyum yang kejam di wajah Hosen, Sudo mendapat pukulan kuat di pipinya tanpa melihatnya. Pukulan yang mengejutkan dari Hosen yang menipu Sudo. Meskipun Sudo adalah petarung yang kuat, tapi pukulan itu lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Jika Sudo adalah siswa normal yang tidak melatih lehernya, mungkin tidak hanya rasa sakit. Tubuh besar itu terbang ke belakang, meluncur ke tanah, dan bahkan tidak bisa berdiri pasif. Sudo yang mengeluarkan suara seperti merasa kesakitan. Hosen yang selalu memimpin tanpa berbuat licik, sengaja menampatkan Sudo ke dalam perangkap sederhana. Melukai tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Meskipun Sudo tampaknya masih memiliki kesadaran, Sudo merasa sangat kesakitan. Melihat itu, Ainokoji memikirkan kembali orang seperti apa Hosen Kuzomi ini. Apa yang dipikirkan Hosen? Apa yang dia rasakan dan apa yang dia coba lakukan pada negosiasi hari ini? Tapi jawaban itu telah dikatakan Horikita padanya. Hosen ingin menggunakan kelas D tahun kedua ketika Hosen pertama kali bertemu, dan itu sudah Hosen lakukan untuk memanfaatkan hubungan dengan kelas D. Sampai tengah jalan, Hosen menggunakan keuntungan kelas 1 dalam negosiasi. Namun, ketika Hosen melihat sikap Horikita yang kuat, Hosen merasa kesulitan. Jika Hosen melanjutkan negosiasi yang menguntungkan bukan kesetaraan, Hosen mengerti Horikita akan menolak. Tapi saat ini, Hosen memutar kemudi dengan paksa tanpa berhenti dan merubahnya menjadi perkelahian yang menguntungkan. Hosen menyiramkan air ke wajah wanita dan bahkan sekarang bertarung dengan serius melawan Sudo.
Bertanya-tanya dalam hati Aenokoji, kenapa Hosen begitu bersemangat ketika ada kemungkinan bahwa ia akan diskorsing atau di drop out. Dalam hati Aenokoji yang telah memikirkan hal itu sepanjang waktu, apakah Hosen benar-benar berpikir bahwa kendali atas kekerasan bisa mengubah alur? Tapi Aenokoji menolak pemikiran itu. Ia merasa Hosen tidak sebodoh itu. Sekarang pengawalan yang handal ini tumbang. Mana lawanku selanjutnya? Kata Hosen yang telah selesai mengalahkan Sudo. Hosen yang habis berkelahi dengan Sudo tidak terlihat terengah-engah sama sekali dalam bernafas. Hosen mendekat menatap Aenokoji dan Horikita secara bergantian. Horikita yang melihat itu berkata, "Bahkan jika kami menyerah pada kekerasanmu, aku akan menghancurkanmu di sini dan menyuruhmu menulis 1 atau 2 catatan sambil menangis. Jika kau menolaknya, aku akan terus mengincarmu, terus-menerus sampai membuatmu mati," jawab Hosen. Mendengar itu dari Hosen, Aenokoji beranggapan Hosen mengatakan bahwa ia terbuka untuk bertarung. Lalu Horikita berkata, "Baiklah, aku akan menghentikanmu." Horikita yang sudah mengambil keputusan menunjukkan kesiapannya untuk bertarung. "Itu menarik. Jika kamu melakukannya, aku akan menyambutnya," kata Hosen. Hosen yang tidak peduli tentang apapun, merentangkan lengannya yang besar. Melihat itu, Horikita mengincar rahang Hosen untuk mendapatkan 1 pukulan. Ketika pertarungan dimulai, tinju Horikita yang kecil ditangkap oleh lengan Hosen dengan mudah. "Itu gerakan yang sangat bagus, tapi," kata Hosen. Lalu Hosen memberikan tamparan ke Horikita dengan lengan besarnya mengenai pipi Horikita. Horikita yang mendapatkan tamparan mencoba untuk bertahan dan menghindari serangan itu. Tidak dapat mencegahnya terkena serangan karena Hosen terlalu cepat. Seolah pipinya terpukul dengan tinjuan, tubuh Horikita terhempas, berguling di tanah dan bersikap pasif. "Suzune!" teriakan Sudo yang melihat Horikita terguling di tanah. Sudo mencoba bangkit sambil mengepalkan giginya, tapi kakinya tidak dapat bergerak. Sudo tidak bisa berdiri dengan benar. Lalu Hosen berkata, "Yo Horikita, berundinglah denganku. 5 juta. Dengan itu semua cocok." Jumlah yang tidak masuk akal sebelumnya melompat ke jumlah yang nominalnya yang tidak bisa dibayarkan keluar dari mulut Hosen. Tidak akan. Jangan bercanda." "Aenokoji, panggil seseorang guru," jawab Horikita dan berteriak pada Aenokoji. "Jadi kamu sadar kamu bukan lawanku?" "Ya, itu saja. Tapi apa kau yakin bahkan jika aku melakukannya sepihak, apa yang akan terjadi pada fakta bahwa kalian juga mencoba mengangkat tinju? Apakah kalian akan diskorsing dari sekolah?" kata Hosen. Mendengar kata-kata Hosen, Sudo berteriak, "Bajingan!" "Minggir," kata Hosen sambil menendang Sudo. Lalu Hosen mengarahkan pandangannya pada Aenokoji dan berkata, "Berapa lama kamu akan melihat, brengsek?" Melihat Hosen yang mulai beralih ke Aenokoji, Horikita berteriak, "Larilah Aenokoji." "Lari? Lebih baik jangan. Jika kamu lari, luka-luka Horikita dan Sudo akan beberapa kali lebih buruk dari sekarang," kata Hosen. Melihat adegan itu, Aenokoji sudah memikirkan situasi itu. Apa yang ingin Hosen lakukan hari ini? Apakah dia benar-benar mencoba untuk melewati tuntutan yang mustahil melalui kekerasan? Tidak. Itu terlalu tidak realistis, kata Aenokoji di dalam hatinya. Lalu Hosen berkata, "Horikita,
Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Terakhir? Tanya Horikita. Jika kamu mau menurutiku sekarang dan menyiapkan poin, Ainokoji tidak akan terbunuh, jawab Hosen. Lalu, Hosen memasukkan tangannya ke sakunya dan mengambil sesuatu untuk sesaat. Ainokoji tidak mengerti apa itu. Karena kegelapan, Ainokoji melihatnya bersinar perak dengan melepaskan selubung pada ujungnya. Melihat itu, Horikita bertanya, apa yang mau kamu lakukan? Dilihat saja sudah tahu, ini pisau. Pisau, dan ini pisau sungguhan, jawab Hosen dan melanjutkannya lagi. Jika kamu mengatakan tidak pada kontrak, aku akan menusuk Ainokoji. Jangan bercanda, teriakan Horikita. Aku tidak bercanda. Aku akan melakukan ini untuk mendapatkan poin. Hosen dengan pisau di tangan kanannya perlahan-lahan menatap Ainokoji. Tapi sampai akhir, aku tidak mengerti kengerianmu itu. Melihat mata Ainokoji, Hosen mengatakan sesuatu seperti kekaguman pada Ainokoji. Kamu tidak perlu mengambil resiko seperti itu dan melakukan hal-hal besar. Muncul kata-kata seperti itu, seolah-olah serangkaian arus yang tidak dapat dikendalikan sejauh ini telah memperingati Hosen. Itu Nanase adalah yang berada di kelas yang sama dengan Hosen yang menghentikan Hosen. Selangkah demi selangkah, dan Nanase mendekati Ainokoji, berkata pada Hosen, "Hentikan ini. Sudah kuduga aku tidak bisa menerima caramu ini." Nanase berhenti antara Hosen dan Ainokoji, merentangkan tangannya dan mencoba memisahkan keduanya. Melihat Nanase yang seperti itu, Hosen berkata, "Minggir Nanase. Kamu harusnya berjaga agar tidak ada yang melarikan diri. Tapi apa yang kau lakukan?" "Aku pikir ini demi kelas D tahun pertama dan aku akan membantumu," Hosen sampai akhir. Tidak peduli seberapa jelek strateginya, aku sudah setuju dengan itu. Tapi sepertinya itu salah, jawab Nanase. Nanase berdiri di depan Hosen, dan dia mengalihkan tatapannya ke Horikita. Dan Nanase berkata, "Sejak awal tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Hosen." Horikita Senpai mendengarkan perkataan bahwa Hosen sadar akan kelas D tahun kedua ketika dia muncul di kelas tahun kedua. Lalu, kamu mendapatkan ide untuk bekerja bersama. Tapi itu hanya saran untuk melakukan ini sejak awal. Bahkan jika kamu memberikan poin, konyol seperti 5 juta poin, kamu akan menemui nasib yang sama. Mendengar kebenaran kejutan seperti itu, Horikita tidak bisa lebih terguncang. Lalu respon tak terduga datang dari Hosen. "Tidak usah banyak bicara. Dari awal, kamu sendiri kan yang menyarankan padaku, jika kita mengeluarkan Ainokoji, kelas kita bisa mendapatkan banyak poin. Jelas betapa menguntungkannya itu," kata Hosen. "Kurasa begitu, tapi aku masih belum bisa memastikan bahwa Ainokoji Senpai adalah satu-satunya siswa yang harus menjadi sasaran," jawab Nanase. "Itu semua bukan urusanku. Jika kamu menghalangi, mundur saja," kata Hosen dengan keras. Hosen yang berbadan besar mengguncang Nanase dengan tangannya, seperti yang Hosen lakukan ke Horikita. Ketika Ainokoji menatap kejadian di depan matanya, Hosen berkata, "Sekarang, ayo Ainokoji." Berteriak seperti itu, Hosen memegang pisau dengan tangan kanannya. Semua orang yang melihat itu pasti berpikir pisau itu digunakan untuk menyerang Ainokoji. Hosen tertawa dan mengacungkan pisau. Lalu Ainokoji mencondongkan tubuhnya ke depan, berlari menghampiri, sementara semua orang berpikir Ainokoji lari, namun sebaliknya Ainokoji menghampiri Hosen. Horikita yang melihat itu berteriak, "Ainokoji!"
Orang yang melihat tindakan Ainokoji akan berpikir bahwa Ainokoji kehilangan akal. Bahkan Ainokoji sendiri menganggap dirinya sudah gila jika menghadapi pisau itu. Hosen yang melihat tindakan Ainokoji menunjukkan wajah tersenyum. Seolah-olah Hosen mengira Ainokoji bodoh karena melompat masuk. Tapi tindakan yang Ainokoji ambil bukanlah untuk menghentikan penusukan. Hosen yang merasakan Ainokoji semakin mendekat, ia mempercepat lengannya dan mencoba mengayunkannya ke bawah. Target yang dituju oleh pisau itu bukanlah Ainokoji, tapi Hosen. Dia mengincar tubuhnya sendiri. Ainokoji menggunakan tangan kirinya untuk menghentikan pisau yang akan diturunkan ke bawah. Ainokoji tidak meraih lengan Hosen atau menghindarinya untuk menghentikan Hosen, tapi Ainokoji menusukkan tangannya ke pisau yang dipegang Hosen. "Apa?" teriakan Hosen. Lengan Hosen yang mencoba mengayunkan pisaunya berhenti sepenuhnya. Melihat itu, senyuman Hosen menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang bisa membayangkan situasi di mana Ainokoji akan menusukkan dirinya sendiri dengan pisau. "Kau, Ainokoji," kata Hosen dengan wajah bingung dan terheran-heran. Melihat wajah Hosen yang bingung, Ainokoji mewajarkannya karena tindakannya terlihat seperti putus asa untuk ditusuk. Darah terciprat dari pisau yang menembus telapak tangan Ainokoji. Lalu Ainokoji berkata, "Pisau itu, tepatnya pisau kecil yang aku beli." "Apa yang kau bicarakan?" jawab Hosen dengan kaget. "Kamu menusuk kakimu sendiri dengan pisauku. Setelah itu, kamu hanya perlu membuat keributan seolah penusukan dan aku akan di drop out dengan bukti yang ada. Kurang lebih seperti itu, bukan?" Mengatakan itu, Ainokoji sudah menebak dari melihat cara Hosen memegang pisau. Yang jelas bukan cara untuk menusuk lawan. Alasan kenapa Hosen mengacungkan pisaunya ke atas adalah untuk menunjukkan bahwa Hosen telah ditusuk. Dengan itu, posisi pisau akan terlihat seperti itu datang dari arah serangan dan menancap dengan sempurna. Lalu Hosen menjawab, "Oh, karena kau tahu itu, jadi kamu sengaja ditusuk atau kamu sudah gila," kata Hosen dengan tertawa ringan. "Ini adalah cara terbaik untuk menghentikanmu sepenuhnya. Kamu sendiri datang ke sini untuk mendapatkan cedera seriusmu," jawab Ainokoji. Dalam hati Ainokoji, jika itu terbukti, itu merupakan strategi yang efektif. Melukai diri sendiri itu berbahaya, yang tidak bisa ditiru oleh kebanyakan orang. Itulah sebabnya, jika Hosen tertusuk, Hosen bisa mengklaim bahwa ia sudah ditusuk oleh seseorang. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Sepertinya kalian menjalankan sesuatu yang istimewa seperti ujian khusus yang telah diberikan kepada sejumlah orang di tahun pertama, dan isinya adalah untuk mengeluarkan aku. Dari percakapanmu dengan Nanase, entah bagaimana aku berhasil sampai ke tempat ini dan berkembang menjadi perkelahian agresif. Setelah itu, aku melawan karena Horikita dan Sudo terluka. Dan aku akan menusuk Hosen dengan pisau yang aku sembunyikan jika terjadi keadaan darurat. Aku pun di drop out. Itulah skenario konyol ini." Aku dengar bahwa itu bukan omong kosong. Tapi karena aku tidak membuat perasaan yang kuat tentang itu, aku menjelatnya terus terang. Aku tidak bermaksud datang untuk ditusuk sendiri. "Bagaimana kamu tahu bahwa pisau ini milikmu?" jawab Hosen dan bertanya kembali. Aku punya penyelidikanku sendiri. Sampai kemarin, aku adalah satu-satunya pembeli pisau kecil itu. Tapi jika kamu memiliki pisau yang sama, meski kau membencinya, aku akan tahu.
Mengatakan itu, Ainokoji mengambil jarak dan mendorong pisau kembali. Dengan itu, Ainokoji menyegel strategi Hosen. Hosen yang disegel mencoba melepaskan tangannya dari pisau, tapi Ainokoji menahan tinjunya dengan cengkraman kuat dengan tangan yang tertusuk pisau. Hosen yang merasakan kekuatan Ainokoji, ketenangannya mulai hancur sampai berkata, "Apa yang Kau ini siapa sebenarnya?" "Ya, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika pemilik pisau ini adalah aku, kamu yang menusukku. Selain itu, aku juga memiliki penyelidikan tentang apa yang kau coba beli sebelumnya. Jika kau tidak bisa lari dari itu, kau akan drop out." "Hosen," jawab Ainokoji. Ganggang pisau terdapat sidik jari Hosen dan sidik jari Ainokoji dalam situasi di mana telapak tangan Ainokoji tertusuk. Hosen tidak bisa dengan mudah lolos. Strategi yang Hosen tetapkan akan kembali ke Hosen seluruhnya. "Kau membaca tindakanku sampai sejauh itu?" kata Hosen dengan melotot, lalu ia melepaskan pegangannya pada pisau dan mengambil jarak. Pisau masih menempel di telapak tangan Ainokoji. Dengan itu sepenuhnya mengabaikan keadaan. Horikita dan Sudo juga bangkit perlahan dan mulai memulihkan tenaga mereka dan berkata, Apa kau baik-baik saja, Ainokoji?" "Ayanokoji," kata Horikita dan Sudo. "Jangan khawatir," jawab Ainokoji. Melihat Horikita yang kebingungan dengan situasi Ainokoji, mewajarkannya. Hosen yang melihat situasi berbalik berkata, "Kan, seberapa jauh kau mengetahuinya? Apakah Nanase, kau yang sudah membuka mulut?" "Aku tidak mengatakan apa-apa," jawab Nanase. "Pertama kali aku merasa tidak nyaman adalah ketika Amasawa dan aku pergi ke Kyakimal untuk membeli sesuatu. Nanase yang mendengar nama Ichika berkata, 'Amasawa, gadis itu, apa dia terlibat dengan masalah ini?' Lalu Ainokoji melanjutkan, 'Ya.' Ketika Hosen mencoba membeli pisau, petugas melihat bahwa dia telah menghentikannya. Kaulah yang memiliki rencana liar ini, tapi Amasawa yang membuatnya lebih sempurna. Jika kau membeli pisau dan menusukkannya sendiri secara alami, kau akan diperiksa dan mendapatkan masalah. Tapi, jika hanya aku yang membeli pisau itu, situasinya bisa sangat berubah." Alasan Ichika memilih pisau kecil yang mahal adalah karena memiliki sarung. Pisau kecil itu akan menjadi yang paling nyaman bagi Amasawa dan Hosen. Walaupun ada cara lain untuk membungkus pisau telanjang, tapi ketika Ichika dan Hosen berpikir untuk membawanya akan lebih cepat dan mudah untuk membeli yang memiliki sarung. Ichika mengunjungi kamar Ainokoji pada hari Jumat. Ia mengatakan kehilangan karet rambutnya, tapi sebenarnya ia mendekat dengan tujuan untuk mengambil pisau. Ichika mengambil pisau kecil itu keluar dari ruangan tanpa sidik jari dan menyerahkannya pada Hosen. Mendengar penjelasan Ainokoji, Hosen berkata, "Sialan, mengajak wanita untuk bekerja sama memang akan membuat kegagalan." "Tidak, itu berkat Amasawa strategi ini terbentuk. Jika kamu adalah satu-satunya, kamu akan hancur," jawab Ainokoji. "Bagaimanapun, situasinya sekarang adalah keuntunganmu, Ainokoji Senpai." Darah yang tertinggal juga menempel pada pakaian Hosen. Tidak ada jalan bagi Hosen untuk melarikan diri. Bahkan jika Hosen secara paksa mengambil kembali pisau dan menusukkan kakinya, Hosen tidak akan menang dari Ainokoji. Lalu Ainokoji berkata, "Kau bisa meninggalkan masalah ini hanya antara aku, Horikita, dan Sudo." "Apa maksudmu? Apa kau akan membuang kesempatan untuk mengeluarkanku dari sekolah?" jawab Hosen. "Sebagai gantinya, ada 2 syarat untuk itu." "2?" tanya Hosen.
kau akan memiliki kerjasama yang setara dengan Horikita dan antara kelas D. Jika aku menolak, aku akan di drop out, jadi aku harus mematuhinya. Lalu apa yang lain? Kata Hosen dengan pasrah. Sebagai pasangan dalam ujian khusus ini, aku ingin kau bekerja sama denganku, kata Ainokoji menyebutkan syarat. Ainokoji berpikir, sejak pertama kali Ainokoji melihat Hosen, Ainokoji akan memilihnya. Alasannya adalah Hosen tidak peduli dengan perilaku yang mencolok. Menurut Ainokoji, jika Ainokoji berada di posisi Tukishiro, Ainokoji akan memerintahkan agar Hosen tidak melakukan sebanyak mungkin perilaku mencolok di sekolah. Apa kau sudah gila? Respon Hosen yang diminta berpasangan dengan Ainokoji. Lalu Ainokoji berkata, ada banyak hal yang belum bisa kamu lakukan di sekolah ini setelah kamu mendaftar. Jika kamu meninggalkan sekolah sekarang, kau akan berakhir tanpa menikmati apapun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di SMP, tapi cerita bahwa kau bersaing dengan Ruen berakhir hanya dengan rumor, itu berarti kau adalah siswa yang kecil. Ruen yang kulihat setidaknya setahun telah menjadi orang yang lebih kuat dibandingkan denganmu. Brengsek, teriakan Hosen. Seorang pria bernama Hosen memiliki kebanggaan tertentu. Itu karena kesombongan dirinya bahwa ia adalah orang yang terkuat. Hosen akan marah jika Ruen dikatakan lebih baik dari dirinya, terlepas dari kekuatan fisiknya. Dari semua poin di atas, Ainokoji memikirkan jika Hosen dengan kemampuan akademik B+, secara aneh mendapatkan nilai 0, tidak bisa dikatakan bahwa Hosen bukan 100% siswa dari wet room. Tapi jika itu terjadi, Hosen gagal dalam ujian, Ainokoji bisa menyebutkan Hosen telah menusuknya, bahkan jika Tukishiro ada di balik layar. Ainokoji akan membahasnya semua yang telah terjadi dengan itu. Tukishiro tidak akan bisa memaksa Ainokoji keluar dari sekolah. Hosen yang sedikit berpikir lalu bertanya, "Oke lah, Ainokoji Senpai, ini adalah pertama kalinya aku begitu bersemangat melawan seseorang. Aku tahu tidak akan menyenangkan untuk menghancurkanmu hanya dengan kekuatan. Aku akan membunuhmu, jadi nantikan itu," kata Hosen yang terlihat sedikit kesal dan hendak pergi. Melihat Hosen yang pergi, Nanase berkata, "Aku akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan pada Ainokoji Senpai." "Hah? Apa maksudmu, Nanase?" tanya Hosen dengan kesal. "Karena aku putuskan bahwa itu akan baik untuk kelas D tahun pertama. Lagi pula, Ainokoji Senpai dan Horikita Senpai sudah sangat waspada terhadap kita. Jadi, bukankah lebih baik jika semua kelas diperhatikan?" jawab Nanase. Meskipun detailnya masih belum diketahui, Hosen menerima gagasan Nanase. Lalu, "Lakukanlah sesukamu," jawab Hosen. Hosen kembali ke asrama sebagai orang pertama yang pergi. Bersama dengan Ainokoji, Horikita dan Sudo tersisa Nanase dari tahun pertama. Terlihat Horikita dengan wajah yang tidak tenang melihat pisau tertancap di tangan kiri Ainokoji dan berkata, Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mencabut pisau itu?" Bahkan Horikita yang biasanya tenang belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. "Tidak usah, aku pikir ini terlihat buruk untuk saat ini. Tapi untuk sekarang lebih baik biarkan seperti ini," jawab Ainokoji. "Karena jika gagal melakukannya bisa menyebabkan pendarahan hebat." Lalu Ainokoji berkata lagi, "Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian terluka? Dibandingkan dengan lukamu, lukaku tidak seberapa." "Ya, aku juga baik-baik saja," jawab Horikita dan Sudo. Sudo berjalan ke samping dan dia mengubah ekspresi tragis ketika melihat kondisi tangan kiri Ainokoji. Lalu dia berkata,
Bagaimana kau bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu? Entah, aku juga tidak tahu, jawab Ainokoji. Dan itu perlawananmu itu kuat. Aku hanya mengambil pisau secara paksa, jawab Ainokoji. Aku tidak melihatnya seperti itu. Kesan jujur Sudo yang melihat Ainokoji dan Hosen sebelumnya, Sudo punya pengalaman di medan perang. Merasa tidak yakin bisa menipu Sudo termasuk Horikita. Lalu Ainokoji mengambil ponsel dengan tangan kanannya dan menelpon Cabashira. Aku ingin meminjam bantuanmu sedikit. Bisakah kau cepat datang ke belakang asrama tahun pertama? Tentu saja, secara diam-diam, lalu bawakan aku handuk. Cabashira yang menerima panggilan seperti itu sedikit bingung dengan panggilan mendadak. Tapi Cabashira merasakan keterdesakan dan berjanji untuk segera datang. Berbeda dengan Horikita, Nanase tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan ketika dia melihat situasi Ainokoji. Nanase juga merespon dengan tenang saat Ainokoji tertusuk pisau dan darahnya tercecer. Ainokoji sama sekali tidak merasakan intensitas rangsangan visual. Ainokoji pun bertanya pada Nanase, "Bisakah kau memberitahuku sesuatu, Nanase?" "Jika aku tidak bicara, kami kelas D tahun pertama akan berada dalam kerugian," jawab Nanase. "Kau tahu akan berkembang seperti ini, bukan?" "Aku pikir begitu." Hosen menusuk kakinya sendiri dan bertujuan untuk membuat Ainokoji Senpai di drop out, jawab Nanase. Nanase menjelaskan dengan cara yang sopan tanpa terlihat buruk. Horikita yang mendengar jawaban Nanase merespon dengan berkata, "Apakah maksudmu semua keramahan pada kami adalah untuk tindakan ini?" "Tidak, itu tidak benar. Memang benar bahwa aku ingin bekerja sama dengan Horikita Senpai dan mendukung kelas satu sama lain. Tapi strategi mengincar Ainokoji Senpai adalah prioritas utama. Kenapa kau melakukan itu? Tidak seperti Ainokoji, aku tidak akan memanfaatkan ini. Dalam kondisi tertentu, aku berpikir untuk segera melaporkannya ke sekolah," kata Horikita yang tidak mengerti alasannya dan bertanya pada Nanase. "Aku pikir ada masalah dengan caraku melakukannya, tapi ini tidak bertentangan dengan keinginan sekolah yang bertindak untuk menjatuhkan Ainokoji Senpai. Hanya sedikit siswa tahun pertama yang mengetahui hal ini. Tapi, dengan menjatuhkan Ainokoji Senpai, kami bisa memperoleh banyak poin," kata Nanase menjawab pertanyaan Horikita. Dan Nanase berkata lagi, "Ainokoji Kiyotaka kelas D tahun kedua, siswa yang mampu mengeluarkan orang ini akan dibayar 20 juta poin pribadi. Itu karena kami diberikan ujian khusus seperti itu." "Aku tidak mengerti. Apa yang kau katakan? Siapa yang sudah memutuskan sesuatu ujian khusus yang tidak masuk akal dan bodoh seperti ini?" tanya Horikita. Tapi Nanase menutup mulutnya untuk pertanyaan Horikita. "Untuk sekarang, aku sudah bilang apa yang harus kukatakan padamu. Ini akan membuat Ainokoji Senpai sangat waspada terhadap seluruh siswa tahun pertama selain kami." Lanjut, Nanase yang menjelaskan lagi. Nanase tidak berbicara secara mendalam dan hanya menyampaikan seminimum yang diperlukan. Mendengar perkataan Nanase, Ainokoji memikirkan Hosen dan Nanase yang mengetahui hal ini, belum lagi Amasawa beberapa siswa yang tersisa di kelas B tahun pertama dan di kelas C tahun pertama. Ia memikirkan beberapa siswa pasti juga mengetahui. "Kau tidak bisa meyakinkanku dengan jawaban seperti itu. Ainokoji mengalami cedera yang serius," kata Horikita. Ainokoji yang melihat Horikita seperti itu menghentikan Horikita yang membelanya dari Nanase dengan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah bersyukur karena Nanase sudah cukup bekerja sama untuk memahami situasinya."
Jika itu demi kelas D tahun pertama, aku akan bekerja sama dengan Hosen meski tahu itu kejam. Faktanya, jika ada 20 juta poin di tangan kelas lain, akan ada perbedaan yang cukup besar, jawab Nanase. Dan berkata lagi, tapi itu bukan satu-satunya alasan aku membantu Hosen. Nanase dengan nada yang pelan dan tenang, tapi matanya menatap Ainokoji, melihat sesuatu yang tajam. Aku, Boku Niwa. Aku tidak berpikir kalau Ainokoji Senpai adalah orang yang tepat untuk masuk sekolah ini. Mendengar itu, Ainokoji merasa untuk pertama kalinya Nanase mengubah perasaan kebencian kepadanya, tapi Ainokoji tidak tahu alasannya kenapa. Setelah mengatakan itu, Nanase membungkuk badannya dan meninggalkan tempatnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Untuk part selanjutnya adalah part hasil ujian di mana Ainokoji menghebohkan satu sekolah dengan nilai yang ia dapatkan. Penasaran? Tunggu video selanjutnya. Dan juga agar cepat update videonya, Mimin berharap kalian subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semakin semangat untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.